Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Lebih ke apa? Lebih ke awalan ya. Di bab pertama ini kita akan mengenal apa itu sains ya, apa itu laboratorium IPA, merancang percobaan. Kalau merancang percobaan kayaknya nggak usah deh ya, karena kan kita online nih. Nah, terus pengukurannya dan seterusnya ini lebih ke percobaan sih. Oke, langsung aja saya lebih ke penjelasan saja ya. Yang pertama adalah di hakikat ilmu sains dan metode ilmiah itu ada apa itu sains. Nah, sains itu apa sih teman-teman? Sains itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta dan segala isinya melalui apa? Pengamatan, percobaan, dan analisis ya yang sistematis. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Anak-anak coba kita lihat ya, atau teman-teman ya, kita lihat di sekitar kita ada hujan tentu ya. Kadang-kadang tumbuhan-tumbuhan ada ya, dan hewan-hewan yang bergerak dan seterusnya. Semua itu bisa kita pelajari dengan sains ya. Misalnya kenapa hujan bisa turun gitu ya. Lalu sains menjawab melalui pengamatan air menguap ya dari laut jadi awan ya. Jadi awan nih ya. Terus dari awan itu lalu turun sebagai hujan, dia berpindah. Atau enggak dia akan mengeluarkan hujan. Seperti itulah konsepnya, konsep ilmiahnya, sistemnya ya, cara mudahnya yang kita pelajari. Nah, ciri-ciri sains itu seperti apa sih gitu? Pada dasarnya ciri-ciri sains itu apa? Ada yang pertama ada berdasarkan pengamatan atau observasi. Kita harus mengobservasi nih, mengamati, meneliti, melihat gitu ya. Nah, setelah itu contohnya nih, kenapa sih tumbuhan ini bisa tumbuh ya? Contoh begitu ya. Apa nih? Kenapa sih tumbuhan ini bisa layu? Nah, itu kan bisa kita amati, kita teliti gitu ya. Oh, ternyata dia kurang kurang cahaya matahari, ya, itu kan fotosintesis ya. Eee, atau enggak kenapa nih si buah ini kena hama, ternyata kenapa? Karena, memang buah tersebut ya, saingannya adalah hama gitu. Misal di padi kadang ada hama juga gitu ya, atau enggak timun kadang ada hama juga. Nah, bagaimana cara, mengantisipasi itu? Ada namanya, pemberian obat dan seterusnya. Itu kan tindakannya ya kan. Nah, yang pertama kita itu adalah kita amati, observasi, kita lihat kenapa nih, apa namanya, eee, hewan ini sakit, misal kucing ini sakit. Kita teliti, oh ternyata dia seharian ini, makannya ini ya, ternyata makanan ini mengandung ini ya, misal begitu ya. Nah ini, bisa, itu termasuk ke sains gitu, ada pengamatan di dalamnya, begitu ya kira-kira. Lalu, ciri-ciri sains itu adalah menggunakan metode ilmiah. Ya. Kita menggunakan metode, metode untuk perbaikannya. Misal nih, kita kita bandingkan ya. Misalnya kita menanam pohon, lalu kita nggak siram selama sebulan. Ada yang pohon yang kita siram selama sebulan. Apa yang akan terjadi? Yang satu yang akan layu, yang satu akan tetap segar dan akan lebih baik gitu. Nah, itu kan metode, itu kan ilmiahnya. Ya, metode ilmiahnya banyak. Ya, tadi misal mengamati gitu ya. Dari pengamatan ya menjadi riset kan gitu ya. Nah, terus lagi ciri-ciri sains itu dapat dibuktikan. Bukan hanya pendapat, tapi bisa disampaikan ada datanya juga. Ternyata jika tanaman kita nggak disiram selama sebulan, maka tanaman itu akan layu. Itu kan hasil dari observasi, hasil dari pengamatan kan gitu ya. Dan jika tanaman kita itu disiram, dia akan tetap segar dan akan bagus ya gitu ya. Tumbuhnya bakal bagus, daunannya lebat dan warnanya juga cerah gitu, misalnya seperti itu. Nah, lalu ciri-ciri sains itu bersifat objektif dan teratur, dia ada datanya gitu. Contohnya gimana sih gitu loh, ketika kita ingin tahu mengapa daun berwarna hijau. Nah, daunnya kenapa berwarna hijau? Kita bisa meneliti kandungan zat klorofil di dalamnya gitu ya. Nah, di dalam daun ya, contohnya hasilnya bisa diuji dan dibuktikan, bukan hanya dugaan aja kayak gitu. Ada teorinya juga kayak gitu. Oke,
Kita bahas tentang laboratorium IPA. Apa itu laboratorium IPA? Laboratorium itu adalah tempat untuk kegiatan percobaan dan pengamatan ilmiah, gitu. Di lab ya, tentunya siswa belajar melalui pengalaman langsung. Dia apa namanya melakukan percobaan. Nah, menyentuh, mencampur, mengamati dan mencatat hasil. Biasanya begitu. Tapi kalau di luar kan ada lagi IPA-nya gede-gede gitu. Kalau kita mungkin kita hanya penjelasan saja ya, karena kalau nanti juga ada gambar-gambar atau videonya. Bagaimana mereka mengamati, bagaimana mereka nanti ada videonya. Contohnya gimana? Apa namanya tadi apa di laboratorium IPA itu? Contohnya kita hari ini kita akan apa ke lab ya contohnya gitu. Kita akan mencoba mencampur cuka dan soda kue. Nah, dia akan menghasilkan seperti apa? Lihat apa yang terjadi. Nah, tentunya di situ kita belajar bahwa campuran dua zat bisa menghasilkan gas. Nah, itu ya. Nah, itu bagian dari reaksi kimianya kan gitu ya. Aturan dasar di lab seperti apa? Ya, contohnya gunakan jas ya, laboratorium ya, jangan sampai apa namanya tuh cairan-cairannya kena ke kita bahaya juga. Jangan makan minum di lab bahaya ya. Lalu gunakan alat dengan hati-hati tentunya. Catat semua hasil pengamatan teman-teman. Ah, begitu ya. Lalu setelah itu, oke teman-teman bisa melakukan pengujian, percobaan ya, dan pengamatan ilmiah di lab tersebut ya. Nah, kalau merancang percobaan seperti apa? Nah, kalau merancang, bahasa merancang itu adalah merancang itu artinya membuat rencana penelitian. Jadi kita sebelum sebelum penelitian kita rancang dulu, membuat rencana dulu gitu ya. Membuat rencana penelitian untuk menjawab pertanyaan ilmiahnya. Contohnya gimana atau langkah-langkah seperti apa? Contohnya begini atau langkah-langkahnya seperti ini. Apakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Nah, itu kan kita akan teliti nih, cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Benar nggak sih? Kita cek. Buat hipotesis, dugaan sementara. Hipotesis itu dugaan sementara. Jadi berdasarkan informasi itu ya bahwa apa namanya? Apa cahaya bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman ya. Karena kan tanaman itu membutuhkan cahaya matahari tentunya ya. Seperti itu untuk fotosintesis, untuk makan dia gitu ya. Jika tanaman mendapat cahaya maka pertumbuhan lebih lebih cepat. Nah, itu dari hipotesisnya gitu. Dugaan sementara gitu ya. Nah, lalu kita akan uji nantinya begitu. Lakukan percobaan, catat hasilnya, analis dan simpulkan. Setelah kita coba ya, oh ternyata iya gitu ya. Di mana ketika tanaman kita taruh di tempat gelap ternyata malah hasilnya jelek gitu ya. Eh, Lalu kita taruh tanaman kita di luar dengan kesorot matahari gitu ya, terpapar matahari sehingga apa? Sehingga hasilnya lebih bagus ya. Tanaman mendapat cahaya, bisa aja seperti itu. Nah, maka kita buat tuh catat hasilnya gitu ya. Contoh di kelas ya. Guru ya kita akan uji dua tanaman ya, kata si guru nih. Satu ditaruh di tempat terang, satu di tempat gelap ya seperti saya sampaikan tadi. Setelah seminggu kita bandingkan pertumbuhannya, siswa yang di terang tumbuhannya lebih cepat, guru. Nah, berarti hipotesis kita benar kayak gitu. Oke ya. Nah, ini tentang pengukuran. Nah, kalau bahas tentang pengukuran, dalam sains itu semua harus diukur dengan alat yang tepat agar hasilnya objektif dan akurat ya, teman-teman. Jadi benar real kenyataannya ada gitu ya. Itu dibutuhkan alat ukur. Nah, contoh alat ukurnya seperti apa? Kalau kita butuh untuk mengukur ya panjang, kita butuh menggaris atau meteran. Kalau kita ingin mengukur massa, kita membutuhkan raca. Kalau kita ingin mengukur waktu, kita butuh stopwatch ya. Kalau sekarang HP juga sudah ada tuh ya. Kalau suhu kita butuh termometer. Contoh kita anggapnya di kelas ya. Tentu anak-anak atau enggak kita kalau kita ingin tahu berapa suhu air panas ya. Jangan ditebak-tebak ya, gunakan termometer ya. Berapa nih panasnya? Kalau hasilnya 80 derajat Celcius, ya itu itu di data ilmiah tentu ya. Tapi kalau kayak panas banget itu bukan data ilmiah namanya. Jadi untuk mengukur tadi mengukur suhu kita membutuhkan termometer ya.
Misal tadi suhu air panas jangan pakai tangan, kita gunakan termometer ya. Kalau kita ingin mengukur suatu benda panjang ya, balok atau kayu atau apa, kita gunakan penggaris atau meteran seperti itu. Untuk apa? Mengukur panjangnya gitu. Oke, nah lalu ada pelaporan hasil percobaan. Setelah kita uji tadi, ya perbandingkan atau kita uji, hasilnya harus dilaporkan. Agar apa? Agar bisa dibaca dan diuji orang orang lain. Ternyata benar ya, nantinya seperti itu. Judulnya bagaimana sih untuk apa? Untuk laporan hasil percobaan itu, judul percobaannya apa nih? Ya, paling pertama itu tujuannya untuk apa? Ya, terus alat dan bahannya seperti apa gitu ya. Lalu ada langkah kerjanya. Lalu ada hasil pengamatannya bagaimana dan terakhir kesimpulan. Contohnya seperti apa? Kita buat laporan percobaan tentang pertumbuhan kecambah ya. Kecambah teman-teman tahu ya. Tulis data tinggi tanaman tiap hari. Ya, setiap hari tuh dia menghasilkan tinggi berapa gitu ya. Lalu buat grafik, dari grafik itu kita simpulkan cahaya membantu tanaman tumbuh lebih cepat kayak gitu. Tadi setiap hari itu tumbuhnya berapa sentimeter mungkin begitu. Intinya kesimpulannya apa? Ilmu sains mengajarkan kita untuk berpikir logis dan teliti, mengamati fenomena dengan bukti nyata, ya, lalu melatih rasa ingin tahu, ya, dan menyampaikan hasil secara jujur dan sistematis. Nah, ini satu bab sebenarnya kita udah selesai secara di awal ya. Nah, untuk teman-teman pahami. Saya rasa itu nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Saya rasa cukup. Demikian, terima kasih. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.